Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang menyaksikan video ini pada malam hari. Pada kesempatan kali ini, Bu Lina akan menjelaskan tentang karakteristik pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita belajar tentang karakteristik pulau-pulau yang ada di Indonesia, ada beberapa hal yang harus kalian ingat kembali, terutama tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4, yaitu mengenai peta. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat dalam peta, yaitu tentang jenis-jenis peta, simbol peta. Nah, yang harus kalian ulang-ulang juga tentang warna-warna pada peta. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang karakteristik pulau-pulau yang ada di Indonesia, ada beberapa hal yang harus kita ikuti berikut ini. Ini adalah materi ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 1, subtema 2. Yang akan Bu Lina jelaskan mengenai kompetensi dasar karakteristik geografi Indonesia dalam peta. Nah, karena kompetensi dasar ini Bu Lina sampaikan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID, maka tidak banyak yang harus kalian kuasai. Cukup beberapa saja. Nah, untuk anak-anak SD Muhammadiyah Kleco, ini yang harus kalian kuasai. Pertama, mengenai peta. Nah, peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi. Kita lihat peta di atas. Nah, ini adalah peta dunia. Peta dunia ini digambar dalam bidang datar. Nanti kalau kalian lihat yang berbentuk bola, nah itu bukan peta, tapi namanya globe. Selanjutnya, peta dilukis dalam bidang datar, tapi harus dengan skala tertentu. Nah, peta ini adalah peta Pulau Jawa. Skalanya digambar dalam 1 berbanding 25 juta atau 1 berbanding 250 kilometer. Selanjutnya adalah peta negara Indonesia. Karena ini peta sebuah negara, skala yang dibuatnya pun semakin kecil, yaitu 1 berbanding 40 juta atau 1 berbanding 400 kilometer. Kalau tadi lebih besar skalanya, 1 berbanding 250 kilometer. Kalau ini 1 berbanding 400 kilometer. Selanjutnya kita belajar peta. Berdasarkan isinya, peta dibedakan menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus, atau sering kita sebut peta tematik. Peta umum masih dibagi lagi, ada yang namanya peta topografi, ada yang namanya peta korografi, dan ada yang namanya peta dunia. Kalau peta khusus lebih khusus, hanya menceritakan sebagian daerah-daerah khusus atau keadaan-keadaan khusus dari suatu wilayah. Misalnya peta curah hujan, peta persebaran penduduk, peta persebaran hasil pertanian, flora fauna, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita perhatikan peta ini. Ini adalah peta negara Indonesia. Peta negara Indonesia termasuk peta umum. Nah, arti dari peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Selanjutnya ini adalah peta persebaran hewan di Indonesia. Kalau peta persebaran hewan di Indonesia itu termasuk peta khusus. Peta khusus artinya peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Selanjutnya kita lihat contoh lain dari peta khusus. Nah, ini adalah peta kenampakan alam serta keragaman flora fauna yang ada di Indonesia. Ini juga termasuk peta khusus. Contoh lainnya adalah ini. Ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2016. Untuk peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia, nah akan kita pelajari. Kita simak, kita lihat peta berikut. Nah, kita perbesar. Nah, peta ini ditampilkan dalam berbagai macam warna, dan warna itu memiliki simbol-simbol tersendiri. Misalnya, warna orange. Warna orange itu menggambarkan kepadatan penduduk yang sangat jarang karena hanya 30
orang per kilometer persegi. Kalau nanti kita ketemu dengan warna yang ungu tua, itu menggambarkan kepadatan penduduk yang sangat padat. Karena tiap 1 kilometer persegi dihuni lebih dari 1.000 orang. Berdasarkan peta tersebut ada beberapa hal yang akan kita jadikan pertanyaan. Yang pertama, pulau mana yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi? Nah, tadi sudah kita lihat berdasarkan warnanya, ternyata pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Pulau Jawa, yang tadi dalam peta disimbolkan dengan warna ungu. Pertanyaan selanjutnya, pulau mana yang memiliki kepadatan penduduk terendah? Nah, berdasarkan peta kepadatan penduduk tadi, kita lihat ternyata pulau yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Pulau Papua. Untuk pertanyaan terakhir, berapa kepadatan penduduk rata-rata yang tinggal di Provinsi Kalimantan Barat? Provinsi Kalimantan Barat mana itu? Nah, ternyata dilambangkan dengan warna hijau. Berarti berapa? Nah, tiap kilometer perseginya dihuni antara 30 sampai dengan 49 orang. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah karakteristik pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Masing-masing pulau punya karakteristik sendiri. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Warna hijau, warna kuning, warna coklat. Karena hampir setiap pulau punya itu. Warna hijau melambangkan dataran rendah, warna kuning melambangkan dataran tinggi, dan coklat melambangkan gunung atau perbukitan. Contohnya kita lihat nanti adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, sebelah selatan sampai dengan sebelah utara, ada warna kuning dan coklat yang berjajar sangat panjang. Namanya Bukit Barisan, panjangnya 1650 km. Membentang dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Lampung. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ya beberapa hal yang penting dari karakteristik pulau-pulau di Indonesia. Ini adalah gambar Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Yang harus kalian perhatikan di Pulau Sumatera, sepanjang Provinsi Nangro, Aceh, Darussalam sampai dengan Provinsi Lampung ada perbukitan yang sangat panjang, lebih kurang 1650 km. Itu adalah pegunungan Bukit Barisan. Selanjutnya, Pulau Jawa. Sama halnya dengan Pulau Sumatera, pulau yang terdekat dari Pulau Sumatera adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagian besar juga dataran rendah. Di pulau ini banyak terdapat gunung berapi aktif, dan di pulau ini juga sebagian besar penduduk Indonesia tinggal. Nah, selanjutnya kita akan belajar Pulau Kalimantan. Nah, pulau ini adalah pulau yang memiliki hutan terluas di dunia. Nah, karena pulau ini memiliki hutan terluas di dunia, berarti sebagian besar pulau ini adalah kawasan hutan. Di pulau ini juga ada dataran tinggi, dataran rendah, juga ada deretan pegunungan-pegunungan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Pulau Sulawesi. Kalau pada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan sebagian besar adalah dataran rendah, berbeda dengan Sulawesi. Sulawesi sebagian besar merupakan dataran tinggi. Di sana juga banyak pegunungan dan juga banyak perbukitan. Di Pulau Sulawesi ada pantai yang paling terkenal, itu adalah Pantai Losari. Selanjutnya, Pulau Papua. Pulau ini merupakan pulau yang paling timur dari wilayah Indonesia. Kemarin kita juga sudah tahu kalau di Pulau Papua ini terdapat provinsi yang memiliki jumlah pulau terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 4.000 pulau. Di Pulau Papua sebagian besar adalah hutan. Ada dataran tinggi, dataran rendah, juga ada barisan pegunungan-pegunungan. Selanjutnya yang akan kita pelajari tentang persebaran flora dan fauna Indonesia.
Nah, untuk belajar tentang persebaran flora fauna Indonesia, ini adalah gambar Indonesia. Berdasarkan persebarannya, untuk fauna, kita mengenal adanya garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis Wallace dan garis Weber itu ditemukan oleh seorang peneliti. Kenapa Indonesia bisa dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber? Nah, ternyata garis itu memisahkan antara tipe fauna asiatis, tipe fauna peralian, tipe fauna australiatis. Ternyata garis itu membedakan fauna-fauna di mana fauna daerah asiatis itu tidak terdapat di daerah peralian. Di daerah peralian juga nanti ternyata fauna itu juga tidak terdapat di daerah australiatis. Nih, kita lihat misalnya. Pada daerah asiatis, nah fauna yang terdapat adalah ada singa, ada harimau, ada gajah, badak bercula satu, dan lain-lain. Jadi pada daerah fauna asiatis, tipe faunanya adalah tipe-tipe fauna yang besar-besar dan buas. Nah, pada tipe peralian nanti ternyata di sana ada yang namanya anoa, ada yang namanya buaya. Nah, pada tipe fauna australiatis di sana sebagian besar adalah hewan-hewan yang indah, hewan-hewan yang lincah. Misalnya ada cendrawasih, burung merak, kanguru, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang persebaran flora di Indonesia. Sebagaimana halnya fauna, flora di Indonesia pun dibagi menjadi dua, yaitu ada kelompok Indo-Malayan yang berada di kawasan Indonesia Barat, misalnya ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ada juga kelompok flora yang ada di sebelah timur, biasa kita sebut dengan nama kelompok Indo-Australian, meliputi daerah Indonesia Timur, yaitu di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbedaan flora sama ketika kita ada di flora bagian barat, paling banyak kita akan menemui adalah berbagai macam jenis rotan. Dan rotan di barat itu ternyata kalau kita lihat di Indonesia bagian timur, di sana cuma sedikit. Berbeda dengan di Indonesia Timur, itu paling banyak adalah hutan kayu putih. Sementara kalau kita lihat di Indonesia bagian barat, hutan kayu putih itu sangat sedikit. Sama halnya untuk anggrek. Anggrek itu paling banyak di wilayah Indonesia bagian timur. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah peta persebaran spesies yang ada di Indonesia. Ternyata Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan plasma nutfah. Jadi di sini ada ribuan spesies dari tumbuhan. Dari berbagai macam spesies yang ada di Indonesia, tidak semuanya bisa kita pelajari atau tidak semuanya sudah ditemukan, masih banyak yang belum ditemukan. Nah, sekian ya untuk penjelasan tentang karakteristik pulau-pulau yang ada di Indonesia. Semoga dengan mempelajari pulau-pulau yang ada di Indonesia, kita semakin mencintai Indonesia. Kita juga semakin paham di mana kita tinggal, apakah di pulau yang banyak penduduknya atau pulau yang jarang penduduknya, apakah di daerah dataran tinggi, dataran rendah, atau daerah pegunungan. Semoga video ini bermanfaat, membuat kalian semakin memahami dan mencintai Indonesia. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan tidak mudah kalian lupakan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat belajar. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan bermanfaat. Selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.